Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, dulur masih di dunia elektronika audio. Kali ini saya mau membuatkan tutorial ya lur, di tentang gigabus dan filter subwoofer. Jadi ini adalah filter subwoofer dan ini gigabus. Ini tune control biasa ya lur, 3 potensio, volume treble bass. Terus ini adalah kit driver powernya. Jadi sempat ada yang tanya, sebenarnya udah lama ini, mohon maaf baru saya jawab ya lur, baru saya buatkan konten tentang penyambungan kolaborasi antara gigabus, filter subwoofer dan tune control. Jadi ini baru saya buatkan lur, mohon maaf ya lama nunggu. Jadi ini saya buatkan, kalau teman-teman nanti lihat kabelnya kayak gini kan mumet mungkin ya lur, mumet pokoknya wis lah. Jadi saya buatkan skemanya dulu seperti ini saya terangkan. Ini saya sudah buatkan skema ya kayak ginilah, mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi di sini ada driver power, tune control, filter subwoofer dan gigabus. Terus ini adalah audio sinyal dari HP atau apa dan lain-lain. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini lur. Ini mudah-mudahan teman-teman paham ya lur. Ini buat pemula khususnya, kalau yang udah master pasti pilih. Dan penggabungan cara ini sebenarnya banyak sekali cara. Kalau di sini, jadi sinyal audio inputnya ini, sinyal audio input saya langsung menuju ke kit gigabus. Ini audio sinyal kabel seperti ini langsung masuk ke kit gigabus. Nah ini adalah jalur audio sinyal. Ini dari HP atau dari DVD atau MP3, ini masuk ke sini, terus masuknya ke input gigabus input. Lah ini di sini karena gigabus ini adalah karakternya stereo. Kalau teman-teman powernya mono, ini silahkan pakai yang salah satu aja, yang sebelah sini. Jadi kit gigabus ini kan stereo, sebelah sini adalah audio R dan sebelah sini adalah audio L. Nah di sini saya menyambung di audio L aja, ini yang R nganggur, jadi sebelah sini nganggur karena powernya itu mono. Oke, jadi dari sinyal audio masuknya ke input gigabus. Di sini ada in ya lur, ada in, terus kita baca lagi skemanya. Terus dari output gigabus masuknya ke input tune control. Ini ada in, ada out. Ini input tune control. Jadi dari output gigabus, lah ini outnya. Yang ini kan R-nya nganggur tadi. Ini pakai L karena in-nya pakai L, out-nya juga L. Dari output gigabus, nah ini pakai kabel SCARM, ini masuknya ke input tune control. Oke. Setelah itu dari output tune control langsung masuk menuju ke driver power. Ini filter subwoofernya nanti. Dari output tune control masuknya ke input driver power. Lah ini adalah jalur output tune control di sini. Masuk ke input driver power sini. Nah, berarti ini rangkaian ini sudah jadi. Untuk power supply-nya kita bahas nanti, yang penting ini urutan audionya aja. Kemudian dari driver power langsung masuk menuju ke speaker. Ya, seperti itu. Lah untuk filter subwoofernya ini juga mempunyai input dan output. Input audio atau input filter subwoofer maksud saya, ini yang bagian positif, yang kabel positif ini adalah kabel negatif. Ini mohon maaf, ini tintanya ini sama hitam semua karena saya hanya punya satu ballpoint ya lur. Nah ini dari jalur input filter subwoofer, ini jalur plusnya kita kasih hambatan berupa resistor 4K7.
atau teman-teman bisa menggunakan 2K2 atau 6K8 atau berapa nanti tergantung selera teman-teman. Ini kalau saya sukanya di 4K7. Nah ini jalur positifnya, audio positifnya masuk digabung ke input tune control, jadi bareng sama dari output Gigabass masuk ke input tune control, bareng seperti ini nanti ketemu. Sedangkan untuk outnya ini yang bagian positif ini juga menggunakan resistor 4K7 juga masuknya ke output tune control. Jadi skemanya seperti ini lur. Nah nanti kalau kita kasih resistor seperti ini, kenapa kok dikasih resistor? Karena ada fungsinya lur. Karena kalau di saat volume tune control itu kita matikan, tapi subwoofer itu masih nyala, masih bisa nyala, masih bisa dimainkan. Tapi kalau tanpa resistor, nanti apa namanya audio musik di tune control kita matikan, subwoofer juga akan ikut mati. Pokoknya kayak gitu. Jadi dikasih resistor ya bagus, enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman lebih bagusnya kita kasih resistor. Nah seperti itu ya lur. Jadi ini seperti ini, skema seperti ini tadi teman-teman dari filter subwoofer inputnya. Nah untuk filter subwoofernya ini hanya ada tulisan IP dan OP. IP ini berarti input, OP ini output. Nah ini resistornya ini tadi 4K7 seperti keterangan di gambar tadi. Jadi inputnya ini masuk ke input tune control. Sini pakai kabel ini ya lur, pakai kabel yang abu-abu ini masuk ke input tune control bareng dari jalur filter subwoofer. Nah ini saya inputnya ini menggunakan kabel yang hijau ini, yang hijau karena ini kabel ini kan isi 2. Nah ini audio, ini yang hijau adalah jalur input dari filter dan outputnya ini pakai kabel abu-abu dari filter. Ini yang kabel hijau input dari subwoofer dikasih resistor 4K7 masuknya ke jalur input tune control. Ini input tune control, jadi ketemu sama yang dari jalur output Gigabass ini. Terus yang abu-abu ini adalah outputnya, output dari filter subwoofer ini masuknya ke output tune control, ketemunya sama kabel yang menuju ke driver powernya. Oke jadi seperti itu. Nah ini kok saya tidak kasih apa namanya, tidak kasih ground. Kenapa? Untuk audionya ini saya nggak kasih ground karena groundnya ini sudah tersambung dari power supply-nya. Karena power supply-nya saya ini hanya untuk tutorial menggunakan satu power supply loh di sana. Ini hanya menggunakan satu trafo di sini. Ini pakai trafo tegangan ekstra, saya digabung-gabung jadi 12 volt. Ini buat apa namanya, satu trafo ini 500 mA buat supply dari apa namanya tune control, filter dan Gigabass. Ini saya nggak kasih ground karena groundnya sudah ikut dengan power supply. Tapi nanti kalau teman-teman, saran saya ya lur, saran saya khusus di filter subwoofernya ini gunakanlah supply sendiri, trafo sendiri, misalkan trafo sendiri, pakai trafo 1 ampere juga udah cukup kok, 1 atau 2 ampere syukur-syukur kayak gitu. Lah untuk penyambungan kalau pakai trafo sendiri, trafo berdiri sendiri, misalkan di sini ini audionya harus digroundkan, ground audionya harus digroundkan seperti ini. Jadi ground jalur audio baik itu input dan output itu juga harus tersambung seperti itu. Oke, untuk supply di sini untuk filter subwoofer Gigabass, maksud saya, mohon maaf, Gigabass ini saya dibarengkan dengan tune control karena ini hanya menggunakan satu daya 12 volt tunggal. Nah beda dengan filter subwoofer ini kan simetris, harus ada min, plus dan ground, sedangkan ini hanya plus dan ground aja, plus 12 volt dan ground. Terus ini juga sama, tune controlnya DC, ini plus dan ground. Saya ambil di 12 volt semua, ambil dari satu daya ekstra trafo ini yang di belakang. Tapi ini untuk yang filter subwoofer ini membutuhkan satu daya simetris, ada ground, ada min, ada plus.
Nah ini saya buatkan tune control lagi di sini, tune control lagi yang simetris seperti ini menggunakan IC 7812. Untuk pemasangan IC dan power supply di video sebelumnya udah ada, hanya nggak banyak, cuman udah ada. Silahkan teman-teman cari aja. Oke, langsung aja kita tes ya lur. Kalau teman-teman ada yang belum paham ya nanti tanya-tanya aja. Silahkan di screenshot aja ini lur, ini di screenshot seperti ini, nanti teman-teman juga paham lur. Screenshot, ini videonya di pause dulu, di pause langsung di screenshot gitu, nanti teman-teman paham. Dan untuk penyambungan apa namanya, nah ini ya lur, kita baca skema lagi. Untuk kit gigabusnya ini kan dari audio sinyal masuk gigabus, baru masuk ke tune control, lalu ditransfer ke driver power. Nah untuk gigabusnya ini sebenarnya bisa diolah alih, ini antara tune control dan gigabus bisa saling tukar posisi. Maksud saya sinyal audio dari HP ini bisa masuk tune control dulu ke sini, jadi dari HP masuk ke tune control dulu, baru dikirim ke gigabus, dari gigabus masuk ke driver power. Ini bisa seperti itu. Dan untuk penyambungan filter subwoofernya tetap kita jumper di tune control. Yang input tune control input filter masuk ke input tune control, output filter subwoofer masuk ke output tune control, pokoknya kayak gitu. Jangan lupa dikasih resistor 4K7 atau berapa. Seperti itu. Nah, di sini saya akan tes seperti ini, rangkaian seperti ini. Jadi dari audio sinyal dari HP misalkan masuknya ke input gigabus dulu, gigabus terus masuk ke tune control, terus ini di kolaborasi dengan filter subwoofer, terus dari tune control baru masuk ke driver. Ini nanti kita coba berhasil atau enggak dan hasilnya seperti apa kayak gitu. Lur, kita lanjut cek sound gimana nanti suaranya. Ini saya menggunakan speaker 6 in kali 2 ya lur, plus tweeter 10 ribuan itu lur, 10 ribuan. Nanti hasilnya suaranya seperti apa kita coba tes. Dan ini nanti jangan kaget teman-teman, karena nanti pasti ada dengung, karena ini antara rangkaian gigabus tune control sama filter ini saya supply dengan satu trafo, bahkan trafonya ini juga untuk angkat driver powernya ini, jadi pasti ada dengung. Makanya nanti saya sarankan buat teman-teman kalau mau rakit seperti ini itu supply-nya usahakan ada yang disendirikan, seperti filter subwoofernya dan gigabusnya atau apanya itu disendiri-sendiri. Syukur-syukur ini sendiri, dan ini tune control sama drivernya satu trafo nggak masalah, insya Allah bebas dengung. Tapi ini kita tes pasti dengung. Oke, kita coba on kan power. Ini sudah terhubung ke speaker ya lur. Nah ini ada dengung, ada storing dikit, tapi ini hanya untuk tutorial nggak masalah. Kita coba tes hasil suaranya seperti apa. Kita off kan ininya dulu, potensinya. Ini volume treble bass. Ini untuk bass pada tune control saya setel di separuh ya lur. Saya putar di separuh, terus ini filter subwoofernya masih 0, gigabus masih 0 dan filter juga masih 0. Masih 0. Kita coba angkat volumenya dulu. Ini bass separuh ya lur.
lur, jadi seperti itu untuk cara pasangnya dan tesnya juga seperti itu. Dan oke, sekian aja lur, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf lur yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.